pagi Bapak Ibu Saudara, dan hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena kita bersama-sama akan merayakan Paskah, dan dalam suasana seperti ini kita tetap memiliki kemenangan yang besar. Karena itu sebelum kita mulai, kita akan membacakan dulu ayat dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan berdoa bersama dan kita akan bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami kembali dapat bersama-sama berkumpul, walaupun di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi dengan hati yang penuh dengan sukacita karena kami merayakan Paskah. Dan saat pagi hari ini kami mau supaya urapan-Mu bekerja menjamah hati kami, menolong kami supaya kami memahami betapa pengharapan di dalam Kristus sangat besar dan sangat luar biasa. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini dan kami berdoa mengucapkan syukur. Amin.
kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Haleluya. kita bisa berseru kepadanya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus padamu ku berseru. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya.
Mari kita bawa hati kita lewat seluruh kehidupan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau
Pagi ini kembali saya datang lagi untuk menyapa saudara. Shalom. Minggu 12 April 2020. Di Minggu Paskah ini seharusnya kita sudah berkumpul bersama-sama di Deriam. Kita sudah booking tempat, kita sudah persiapkan ibadah Paskah. Kita sudah persiapkan makanan, snack, permainan dengan harapan kita bisa mengikuti Paskah bersama-sama di tahun 2020 ini. Yang biasa kita datang beribadah di ibadah pagi atau di ibadah yang pertama, kita bisa bertemu dengan jemaat yang datang biasa di ibadah yang kedua. Atau kita bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita atau jemaat-jemaat kita yang ada di ibadah cabang. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Paskah di tahun ini saya hanya bisa menyapa saudara lewat ibadah online ini. Tapi saya berkeyakinan dan sangat penuh keyakinannya bahwa Tuhan memberkati saudara. Dan saya tahu di ibadah Paskah ini pun saya tahu Tuhan sedang menjamah, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Walaupun kita lakukan di dalam rumah masing-masing. Judul khotbah saya di hari Paskah ini adalah kebangkitan yang memberi pengharapan. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit, saudara-saudara. Amin. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Paskah sebenarnya berasal dari kata Alkitab Ibrani. Yang pertama kali disebut dalam kitab Keluaran. Saya sudah singgung sedikit dalam khotbah saya pada minggu yang pertama. Di tanggal 5 April 2020 yang lalu. Paskah berawal dari kata Ibrani. Paskah berasal dari kata Ibrani. Pesak yang artinya melewati. Saudara bisa lihat di Keluaran pasal 12 ayat 13 bagian B. Kalau Paskah sama dengan melewati. Saya berdoa kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit agar bangsa kita, agar dunia, agar umat Allah di seluruh dunia, agar keluarga besar GSJ Efrata di Bandung dapat melewati semua masa-masa sulit ini dengan kemenangan. Mengapa? Pandemi COVID-19 bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara hidup manusia di seluruh dunia. Mulai dari interaksi sesama, begitu juga proses hubungan kita dengan Tuhan mengalami perubahan. Biasa kita setiap minggu, setiap Jumat Agung, setiap Paskah kita datang ke rumah Tuhan,
bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman yang sama, menaikkan pujian yang sama, menaikkan penyembahan yang sama, duduk di tempat gereja yang sama. Tetapi sekarang ini beberapa minggu ini saudara-saudara sudah mengalaminya. Saudara hanya dapat bersapa dengan saya, mendengarkan khotbah saya lewat ibadah online ini. Bukan hanya itu saja, dampak sosial yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sangat luar biasa. Dampak dari belajar di rumah, membuat orang tua sangat tertekan. Dampak COVID-19 ini beberapa perusahaan mencoba bertahan dengan memotong upah karyawannya. Dampak dari anak-anak belajar dari rumah, orang tua bekerja dari rumah untuk melindungi diri, melindungi anak-anak mereka dari virus corona. Kekerasan di rumah tangga meningkat akhir-akhir ini. Itu sesuatu yang ironi. Dampak ekonomi, sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan, penerbangan, nilai tukar rupiah terus melemah. Dengan makna Paskah di tahun 2020 ini, memberi kita pengharapan bahwa kita pasti dapat melewati dengan semua persoalan-persoalan yang terjadi dengan sebuah kemenangan. Pasti Tuhan akan selamatkan kita. Pasti Tuhan akan selamatkan bangsa kita. Pasti akan selamatkan keluarga kita. Pasti Tuhan akan selamatkan hidup kita dari dampak buruk akibat dari COVID-19 ini. Amin saudara-saudaraku. Saya berdoa agar 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 menjadi nyata dalam hidupmu dan hidup saya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, puji nama Tuhan. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Mengapa di Paskah tahun 2020 ini kita bisa memiliki pengharapan saudara-saudaraku. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang pertama saya mau katakan, ketika Dia bangkit dari antara orang mati, kuasanya sudah menjadi tak terbatas lagi. Dulu ketika Yesus masih ada di dalam dunia, masih mengenakan tubuh manusia, masih terbatas. Tetapi setiap orang yang datang kepada Dia, kepada Yesus kita, apakah mereka sedang kerasukan setan, tetap disembuhkan oleh Tuhan. Dia menyembuhkan orang buta, Dia menyembuhkan orang timpang, Dia menyembuhkan orang lumpuh, bahkan orang mati Dia sanggup bangkitkan. Menyembuhkan wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Dia dapat menghardik angin ribut. Dia berjalan di atas air. Apalagi ketika Yesus kita sudah bangkit. Dulu belum bangkit saja. Dulu Dia masih mengenakan tubuh manusia. Dulu Dia masih terbatas. Sudah melakukan banyak hal. Mujizat-mujizat Dia kerjakan dan lakukan. Apalagi Yesus kita yang kita sembah itu sudah bangkit. Yang sekarang telah bertahta. Telah berkuasa di dalam hati dan hidup saudara dan hidup saya. Tuhan kita sudah menang. Amin saudara-saudara. Atas kematian. Tuhan kita sudah menang atas ketidakmustahilan. Kalau Tuhan kita sudah menang atas segala-galanya, Dia pasti bisa memberi kita kemenangan atas semua persoalan-persoalan dalam hidup kita sekarang ini. Kalau engkau masih ragu dengan perkataan saya ini, buka bersama saya dengan Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 17 sampai dan ayat yang ke-18. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mungkin saudara adalah orang yang ragu-ragu. Ketika saudara melihat persoalan-persoalan di sekeliling saudara. Ketika saudara melihat situasi yang ada sekarang ini.
Saudara mulai ragu untuk mengandalkan Tuhan. Mulai ragu datang kepada Tuhan. Mulai ragu mencari wajah Tuhan. Mungkin saudara katakan, percuma pakai ini. Dengarkan ini baik-baik. Ayat yang ke-18, Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Itulah Allah kita. Jangan ragu percaya kepada Dia. Taruh hidupmu, taruh hatimu, taruh keluargamu ke dalam tangannya. Karena Dia memegang segala kuasa di sorga dan di bumi. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Yesus berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ketika Dia bangkit, saudara-saudara, Dia dikatakan bukan hanya memegang kuasa di sorga dan di bumi, tapi Dia juga memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Allah yang telah bangkit. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapatkan pengharapan kembali. Ketika saudara putus asa, ingatlah Yesusmu bangkit. Yesusmu hidup. Dia tidak terbatas lagi. Dia sanggup datang ke rumah saudara. Dia sanggup menghampirimu dalam keadaan apapun saudara. Karena Dia hidup, maka saudara mendapatkan pengharapan dari Dia. Apakah bagi saudara ayat-ayat ini membawa keraguan? Atau sebaliknya membawa pengharapan? Saya mau beritahukan kepada saudara. Ayat-ayat ini bagi saya memberikan pengharapan. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada satu yang terkadang luput dari perhatian kita. Apa itu? Batu yang menutup kubur Yesus sudah disingkirkan. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus yang mendatangkan pengharapan. Yang kedua, batu penghalang itu, dengarkan ini baik-baik. Batu penghalang itu sudah disingkirkan. Tuhan memberitahu kepada kita di momen Paskah ini. Batu penghalang kita untuk menuju kemenangan sudah disingkirkan. Amin. Batu penghalang kita untuk mendapatkan mujizat sudah disingkirkan. Batu penghalang kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan sudah disingkirkan. Batu penghalang kita untuk berjumpa dengan Tuhan sudah disingkirkan. Oleh sebab itu Paskah ini membawa pengharapan kepada saudara. Batu penghalang sudah digulingkan. Tugas kita teruslah berjalan, teruslah berjuang. Jangan khawatir, datang kepada Dia, sumber segala pertolongan. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Dia juga berkata kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Begitu juga ayat yang ke-29 dengan Injil Lukas pasal yang ke-12 sama. Yesus berkata, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Banyak di antara kita yang mendengarkan khotbah ini dalam keadaan yang cemas. Tapi dengarkan ini baik-baik. Yesus bangkit untuk menyediakan kemenangan bagi kita. Amin. Yesus bangkit untuk menyediakan pengharapan bagi kita. Puji Tuhan. Yesus bangkit untuk menyediakan hidup yang kekal buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau mengajak saudara hari ini. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu dan katakan kepada Tuhan. Jamah aku Tuhan. Jamah hidupku Tuhan. Jamah keluargaku Tuhan. Jamah pekerjaanku Tuhan. Kalau engkau sedang khawatir, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang khawatir. Kalau engkau sedang gelisah, katakan Tuhan, pagi ini aku sedang gelisah. Mungkin engkau seperti seorang ayah yang anaknya sedang dirasuk setan, dirasuk oleh roh yang membisukan. Sang ayah berkata dalam Injil Markus
pasalnya yang ke-9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya mau berdoa kepada saudara. Di Paskah ini Paskah adalah kemenangan. Kemenangan buat saudara. Kemenangan buat Tuhan kita. Seharusnya kemenangan buat dunia. Kemenangan buat keluarga kita. Dan kemenangan buat keluarga besar GSJ Efrata pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saya mau berdoa kepada saudara. Sebelum saya tutup ibadah ini. Angkatlah tanganmu hari ini saudara-saudara. Kalau saudara berkata, saya sedang gelisah Pak Kennedy. Angkatlah tanganmu. Engkau sedang berkata, saya sedang khawatir Pak Kennedy. Mungkin ada yang sedang berkata, aku seperti seorang ayah dari anak yang dirasuk oleh roh yang membisukan itu. Saya kadang gak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini aku percaya sepenuhnya ke dalam tanganmu. Maka dia akan datang menghampirimu pada pagi hari ini. Angkatlah tanganmu saudara-saudara dan taruh di dadamu. Saya berdoa Roh Kudus menghampirimu. Roh Kudus memelukmu dan berkata jangan takut. Jangan khawatir. Jangan gelisah hatimu. Karena dia Bapamu ini akan terus menyertai dan melindungi engkau. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini di Paskah ini kami memang ibadah online di rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Tuhan. Rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena kami masih bisa merayakan Paskah bersama-sama. Walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Roh Kudus jamah hati umatmu. Roh Kudus jamah hati setiap mereka yang sedang gelisah, sedang khawatir dan takut di masa-masa ini. Beritahu kepada mereka bahwa engkau sedang memeluk mereka. Beritahu kepada mereka bahwa engkau sedang bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya pagi ini, tapi besok, lusa, bahkan selama-lamanya. Engkau bersama-sama dengan mereka. Genggam tangan mereka Roh Kudus. Genggam hidup mereka Roh Kudus. Genggam hati mereka. Supaya mereka tetap berjalan di dalam engkau. Karena Paskah ini, kebangkitanmu ini memberikan kepada kami sebuah kepastian. Bahwa Allah kami bukanlah Allah yang mati. Allah kami adalah Allah yang hidup. Yang mengerti isi hati dan pikiran kami. Dan segala persoalan. Bukan hanya mengerti, tapi engkau peduli dengan kami. Paskah ini juga menjamin kepada kami. Bahwa semua kesulitan-kesulitan kami telah disingkirkan. Kami pasti menang. Kami pasti menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu turun di atas kehidupan seluruh jemaat-Mu. Angkatlah tanganmu sekali lagi saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Serta persekutuan dari Roh Kudus. Akan menaungi hidup saudara dan saya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus datang kali yang kedua. Berkat ini buat saudara dan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan bisa mentransfer ke nomor di bawah ini. Dan Bapak Ibu Saudara, minggu depan hari Minggu tanggal 19 April kita masih akan mengadakan ibadah online di YouTube channel GSJ Efrata dan jangan lupa ya jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.